Amerika Serikat selama bertahun-tahun telah berupaya menekan China melalui berbagai sanksi ekonomi, pembekuan aset, dan pembatasan akses terhadap teknologi. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan inovasi China agar AS tetap memegang kendali atas ekonomi global. Namun, strategi ini justru menjadi bumerang yang mempercepat kemunduran Amerika sendiri. China, alih-alih runtuh akibat tekanan ini, justru mempercepat langkah menuju kemandirian ekonomi dan teknologi. Sanksi yang seharusnya menjadi pukulan telak bagi China, malah menjadi katalis untuk percepatan inovasi, peningkatan aliansi strategis, dan pergeseran dominasi ekonomi dunia dari barat ke timur. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terasa bagi China, tetapi juga bagi Amerika dan sekutunya yang kini menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat keputusan mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, kekuatan dominasi Amerika dalam ekonomi global mulai terkikis. Salah satu kesalahan terbesar AS adalah meremehkan kemampuan China untuk beradaptasi. Saat sanksi diberlakukan, China tidak hanya bertahan, tetapi juga mempercepat pengembangan berbagai industri strategis yang sebelumnya bergantung pada teknologi barat. Industri semikonduktor China yang awalnya tertinggal, kini mendapatkan investasi besar-besaran dari pemerintah dan sektor swasta. Dengan adanya sanksi terhadap impor chip, China mulai memproduksi sendiri chip berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Perusahaan-perusahaan seperti SMIC berkembang pesat dan mulai menyaingi dominasi perusahaan barat seperti Intel dan TSMC. Selain itu, China juga memperkuat industri manufaktur, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Perusahaan seperti BYD dan CATL kini memimpin dalam produksi mobil listrik dan baterai, menyaingi Tesla dan perusahaan otomotif Eropa. Dalam waktu singkat, China tidak hanya mengatasi dampak sanksi, tetapi juga mulai menjadi pemimpin dalam berbagai sektor industri yang sebelumnya dikuasai Barat. Sanksi AS terhadap China mempercepat perubahan tatanan ekonomi global. Salah satu dampak terbesar adalah meningkatnya proses dedolarisasi, yaitu berkurangnya ketergantungan negara-negara lain terhadap dolar Amerika. China bersama Rusia, India, dan beberapa negara berkembang mulai menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan internasional mereka. Kesepakatan antara China dan negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Iran untuk menggunakan yuan dalam transaksi energi merupakan pukulan besar bagi dominasi dolar AS. Selain itu, China memperluas kerjasama ekonominya dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui inisiatif Belt and Road. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur global meningkatkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap China, sementara pengaruh ekonomi AS mulai menurun. Alih-alih memperkuat posisinya, sanksi terhadap China justru menyebabkan krisis dalam berbagai sektor di Amerika Serikat sendiri. Gangguan rantai pasokan yang terjadi akibat pembatasan perdagangan dengan China mengakibatkan kenaikan harga barang-barang konsumsi di AS. Banyak perusahaan manufaktur AS yang bergantung pada bahan baku dan komponen dari China kini menghadapi kesulitan operasional. Hal ini berkontribusi pada inflasi tinggi yang membebani ekonomi AS. Selain itu, banyak perusahaan teknologi AS kehilangan pasar besar mereka di China. Apple misalnya menghadapi penurunan penjualan akibat meningkatnya preferensi konsumen China terhadap produk dalam negeri seperti Huawei. Sementara itu, perusahaan semikonduktor AS seperti Nvidia dan Qualcomm mengalami kerugian besar karena kehilangan pelanggan utama mereka. Ketidakmampuan AS untuk menekan China juga membuat negara-negara lain mulai meragukan kredibilitas ekonomi dan keuangan Amerika.
investor global mulai mencari alternatif baru, dan kepercayaan terhadap ekonomi area AS mulai terkikis. Di tengah tekanan dari Barat, Cina justru mempererat hubungannya dengan negara-negara lain yang juga terkena dampak kebijakan AS. Hubungan Cina-Rusia semakin erat, terutama dalam perdagangan energi dan kerjasama militer. Kedua negara kini melakukan transaksi perdagangan tanpa menggunakan dolar AED, yang semakin melemahkan pengaruh ekonomi Amerika. Selain Rusia, Cina juga memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Banyak negara yang melihat Cina sebagai mitra yang lebih menguntungkan dibandingkan ASEAN, terutama karena kebijakan ekonomi Cina yang lebih berorientasi pada kerjasama dibandingkan dengan pendekatan konfrontatif detail. Di sektor teknologi, Cina mulai mengembangkan sistem keuangan dan internet alternatif yang terlepas dari kendali Barat. Sistem pembayaran digital seperti Alipay dan WeChat Pay kini mulai digunakan di berbagai negara, menggantikan dominasi sistem pembayaran berbasis dolar AS. Sanksi dan pembekuan aset yang dilakukan Amerika terhadap Cina ternyata menjadi langkah strategis yang justru merugikan AS sendiri. Selain memperkuat industrinya sendiri, Cina juga mempererat hubungan dengan negara-negara lain yang mulai kehilangan kepercayaan pada Amerika. Aliansi ekonomi antara Cina dan negara-negara seperti Rusia, Arab Saudi, dan negara berkembang lainnya semakin kuat. Cina kini menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara di dunia, sementara dominasi ekonomi ASEAN mulai melemah. Cina juga aktif dalam membangun sistem keuangan global yang lebih mandiri, seperti mendukung penggunaan yuan dalam perdagangan energi dan investasi infrastruktur melalui Project Belt and Road Initiative. Langkah ini semakin mengurangi ketergantungan dunia pada sistem keuangan yang dikendalikan oleh ASEAN. Sementara Cina terus berkembang, Amerika mulai menghadapi berbagai masalah yang berasal dari kebijakan sanksinya sendiri. Salah satu dampak terbesar adalah gangguan rantai pasokan global. Banyak perusahaan manufaktur AS yang bergantung pada komponen dan bahan baku dari Cina mengalami kesulitan dalam produksi, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang dan inflasi tinggi di Amerika. Selain itu, perusahaan teknologi AS kehilangan akses ke pasar Cina yang luas. Apple, misalnya, menghadapi penurunan penjualan di Cina karena meningkatnya popularitas produk dalam negeri seperti Huawei. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi AS yang sangat bergantung pada ekspor teknologi. Amerika Serikat membatasi akses Cina terhadap teknologi semikonduktor canggih, kecerdasan buatan, serta teknologi komunikasi mutakhir. Perusahaan-perusahaan Cina seperti Huawei dan SMIC dikenai larangan untuk memperoleh teknologi dari perusahaan Amerika dan sekutunya. Setelah mendapat sanksi yang membatasi akses terhadap chip canggih dari perusahaan Amerika, Cina mengalokasikan dana miliaran dolar untuk mengembangkan industri semikonduktornya sendiri. SMIC dan perusahaan teknologi lainnya kini berhasil memproduksi chip yang mampu bersaing dengan produk dari Amerika dan Eropa. Perusahaan seperti Apple, Nvidia, dan Qualcomm kehilangan akses ke pasar China yang sangat besar. Larangan terhadap Huawei dan perusahaan teknologi Cina lainnya justru membuat Cina berinvestasi lebih besar dalam teknologi alternatif yang dalam jangka panjang akan semakin mengurangi ketergantungan mereka pada produk Amerika. Untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, Cina memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Inisiatif Belt and Road telah membantu memperluas jaringan ekonomi Cina dan memperkuat pengaruh globalnya. Dengan semakin banyaknya negara yang beralih ke yuan dalam perdagangan internasional, dominasi dolar sebagai mata uang global mulai terkikis. Hal ini dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi Amerika. Mengingat salah satu kekuatan utama mereka adalah status dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
Cina mulai mengurangi ketergantungannya terhadap dolar AS dalam perdagangan internasional. Negara-negara seperti Rusia, Iran, Arab Saudi, dan Brasil kini menggunakan yuan dalam transaksi perdagangan mereka, yang semakin melemahkan dominasi dolar dalam sistem keuangan global. Amerika yang dulunya menjadi pusat ekonomi dan perdagangan dunia, kini mulai kehilangan daya tariknya sebagai mitra dagang utama. Banyak negara yang mulai melihat Cina sebagai alternatif yang lebih stabil dan menguntungkan dibandingkan Amerika Serikat. Jika tren ini terus berlanjut, bukan Cina yang akan mengalami kemunduran, tetapi justru Amerika sendiri yang akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin ekonomi global. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk menekan China justru menjadi titik balik yang mempercepat pergeseran kekuatan dunia dari barat ke timur. Strategi Amerika Serikat dalam menerapkan sanksi terhadap China terbukti menjadi blunder yang mempercepat pergeseran kekuatan ekonomi global. Alih-alih menghentikan laju pertumbuhan China, langkah ini justru mendorong negara tersebut untuk mempercepat inovasi, memperluas aliansi globalnya, dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika mulai merasakan dampak negatif dari kebijakan yang mereka buat sendiri. Inflasi yang tinggi, gangguan rantai pasokan, hilangnya pangsa pasar global, serta melemahnya dominasi dolar menunjukkan bahwa kebijakan ini justru merugikan kepentingan ekonomi Amerika. Blunder strategis Amerika dalam menerapkan sanksi terhadap China justru mempercepat kemajuan ekonomi dan teknologi Cina. Alih-alih melemah, Cina semakin mandiri, sementara Amerika sendiri menghadapi dampak negatif seperti inflasi, gangguan rantai pasokan, dan melemahnya dominasi globalnya. Jika ADKS terus mempertahankan strategi ini tanpa perubahan, bukan Cina yang akan runtuh, melainkan Amerika sendiri yang perlahan kehilangan pengaruhnya di dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya.